Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisma dengan NIM 2010206022. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Dalam pembuatan video saya kali ini, yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ia Anggela dengan gelar SSI, SPD, MPD. Media yang saya gunakan pada saat ini atau dalam pembuatan video ini yaitu media yang berbasis website. Menurut saya, dengan menggunakan media ini akan sangat membantu kita baik sebagai seorang guru maupun siswa pada nanti dalam proses pembelajaran, karena cenderung mudah digunakan dan bisa dilihat atau digunakan kapanpun dan dengan mengklik linknya saja. Baik, langsung saja. Adapun judul materi saya pada kali ini yaitu Manajemen Mutu dalam Lembaga Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang saya buat secara singkat atau jelas atau hanya umumnya saja. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang kedua yaitu materi. Yang pertama, pengertian implementasi manajemen mutu pendidikan agama Islam. Manajemen mutu pendidikan agama Islam merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan program yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang ingin dicapai. Sebab dipahami bahwa manajemen itu merupakan operasionalisasi program yang masih bersifat potensial atau tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran menurut Mulyasa pada tahun 2009 halaman 179. Pelaksanaan manajemen mutu pendidikan agama Islam. Kata mutu identik dengan kata kualitas. Menurut Segala atau pada tahun 2009 halaman 169 menyatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan penilaian lanjutan. Bidang garapan manajemen mutu pendidikan agama Islam. Manajemen merupakan sistem yang dilaksanakan atau dipakai di suatu lembaga pendidikan formal, yakni sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dengan memanfaatkan segala prosedur yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan, yakni perencanaan sekolah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan manajemen mutu pendidikan agama Islam menurut pendapat Rohiyat pada tahun 2010 halaman 21, bahwa dalam melaksanakan kegiatan manajemen sekolah memiliki berbagai bidang garapan, yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen personil atau anggota, manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen layanan khusus. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Menurut Burhanuddin pada tahun 2003 halaman 25,
mengatakan bahwa manajemen kurikulum harus dikelola dalam manajemen pendidikan dengan sebaik-baiknya agar lembaga pendidikan atau sekolah dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dan diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Mulyasa pada tahun 2009 halaman 87. Yang ketiga yaitu ada manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan perlu untuk dilengkapi supaya dapat dicapai kemajuan sekolah secara utuh dan menyeluruh. Sarana dan prasarana itu berupa pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan seperti komputer, ruang kelas, meja, kursi, pengadaan gudang lahan untuk bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Mulyono pada tahun 2010 halaman 184 bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja untuk pengembangan dan pendayagunaan tenaga kependidikan. Artinya, kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah guna membantu kelancaran proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu manajemen personil atau anggota, sistem kepercayaan yang muncul menurut Coleman pada tahun 2011 halaman 238. Tentunya bermanfaat untuk memahami fenomena di tingkat makro yang melibatkan kepercayaan, karena pada fenomena inilah ditemukan kombinasi antara tiga komponen sebuah sistem tindakan, yaitu yang pertama tindakan bertujuan para pelaku individual, dua yang memutuskan untuk memberikan atau menarik kepercayaan, tiga melanggar atau menjaga kepercayaan. Maksud dari tiga komponen yang dijelaskan tadi yaitu sistem kepercayaan yang diberlakukan dalam hubungan pendidikan dengan kemampuan warga sekolah atau personil sekolah dalam lingkungan pendidikan, dan warga sekolah sama-sama melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk kemanfaatan sampai ditarik suatu kesimpulan untuk meneruskan sistem kepercayaan itu atau menghentikannya, melanggar kesepakatan yang telah dipercaya atau menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu manajemen keuangan. Dalam pelaksanaan aktivitas sekolah tentu membutuhkan anggaran dana atau biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan manajemen keuangan sekolah, terutama yang berhubungan dengan cara memperoleh dan menggunakan dana. Seperti yang dinyatakan oleh Sutikno pada tahun 2012 halaman 89 bahwa manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan. Keuangan sekolah perlu dikelola secara baik dan efektif agar program yang dilaksanakan dapat terlaksana dan pembiayaannya dapat efisien. Menurut Mulyono pada tahun 2010 halaman 181. Prosedur manajemen keuangan yaitu pertama dana masukan atau input, kedua budgeting atau perencanaan anggaran, meliputi kegiatan penentuan RAPBS diajukan ke Kakawin Provinsi, disetujui oleh BP3, sekarang Komite Sekolah, disahkan oleh Gubernur, APBS yang sah. Selanjutnya throughput atau pelaksanaan proses atau operasional, selanjutnya output atau hasil usaha. Dengan memperhatikan prosedur keuangan sekolah, maka dapat dipertimbangkan anggaran yang dimiliki sekolah dan mengelolanya dengan cara yang paling efektif. Artinya sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan
memerlukan dana atau pembiayaan, menurut Rohiyat pada tahun 2010 halaman 21. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah perlu untuk diberdayakan secara maksimal oleh lembaga pendidikan formal atau sekolah dengan melakukan hubungan kemasyarakatan yang baik. Hubungan masyarakat menurut Mulyono pada tahun 2010 halaman 201 mengartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana dan menyangkut iktikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain, media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Begitu juga hubungan sekolah dengan masyarakat harus dibina dan dijalankan sesuai dengan rasa simpati dan perasaan untuk mendukung terlaksananya proses kependidikan di sekolah yang menjadi tujuan. Selanjutnya ada manajemen layanan khusus. Agar aktivitas pendidikan yang telah diprogramkan dalam perencanaan pelaksanaan berbagai kegiatan perlu dilakukan dengan manajemen layanan khusus. Artinya, sekolah harus dapat mengelola kegiatan untuk mendukung keberhasilan pendidikan, seperti mengadakan pusat sumber belajar yakni perpustakaan, pusat kesehatan, sekolah yang dikenal dengan UKS, unit kesehatan siswa, BK atau bimbingan konseling, dan kantin sekolah, menurut Rohid pada tahun 2010 halaman 28. Materi selanjutnya itu pelaksanaan pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, menanamkan nilai-nilai yang islami ke dalam hati sanubari umat manusia, khususnya umat muslim. Al-Basrai pada tahun 2000 halaman 103 mengemukakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan keras, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya, dapat membedakan buruk dengan baik, menghindari perbuatan tercela, dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap waktu dan setiap pekerjaan yang dilakukan. Karenanya, guru pendidikan agama Islam dalam melakukan interaksi belajar mengajar harus memahami akan kebutuhan siswa sesuai dengan fitrahnya. Dengan adanya manajemen akan terbina hubungan kerjasama yang baik dan terorganisir dalam sistem sosial dengan pembagian peran dari tugas yang jelas dan tegas. Sehubungan dengan terbinanya hubungan kerjasama, maka tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang diatur dalam implementasi manajemen, terutama manajemen mutu pendidikan menurut Suhardan pada tahun 2011 halaman 88 adalah mencapai yang pertama, produktivitas, yakni perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output berupa jumlah tamatan dan kuantitas dengan jumlah sumber yang digunakan input berupa jumlah tenaga kerja dan sumber daya. Kedua, kualitas yang menunjukkan suatu ukuran penilaian kepada suatu produk berdasarkan pertimbangan objektif. Tiga, efektivitas yakni ukuran keberhasilan tujuan yang dicapai. Keempat, efisiensi yang berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui pengaruh tujuan pelaksanaan pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan program sekolah, menurut Kahmat pada tahun 2009 halaman 131, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek budayaan, yang kedua, aspek sistem sosial, yang ketiga, aspek kepribadian. Dari ketiga aspek ini akan dapat membentuk tujuan pencapaian program yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dikendalikan, dikelola, dan diawasi dalam implementasi manajemen sekolah. Namun secara umum, tujuan pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan persona pendidikan
dari tahap ke tahap sampai mencapai titik kemampuan optimal dalam pengelolaan sekolah. Nah, mungkin itu saja materi kali ini yang saya jelaskan. Yang selanjutnya kita masuk pada video. Kita sering mengeluhkan tentang rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta lulusan yang tidak kompetitif. Dan banyak hal lainnya yang sering dihubungkan dengan rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Bicara tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia, setidaknya ada 3 elemen yang saling berkaitan, yang menjadi motor penggerak dari peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur, kemudian ada sistem pendidikan, dan yang terakhir ada tenaga pendidik atau guru. Disinilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai level tertinggi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia menjawab 3 permasalahan tadi. Di sisi lain, ada banyak problematika yang muncul jika dilihat dari sisi tenaga pendidik atau guru. Untuk membahas topik ini, kita akan berbicara. Mungkin itu sekilas video yang saya tunjukkan. Pada rekan-rekan boleh untuk mengklik link yang nantinya saya share untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, kita di sini juga ada evaluasi. Bisa rekan-rekan nanti untuk mengisi evaluasi di sini untuk supaya sampai mana materi yang rekan-rekan pahami. Di halaman terakhir adapun daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tempat saya mengambil materi yang saya jelaskan tadi, dan terakhir ada profil. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau materi yang telah saya paparkan. Saya undur diri jika ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.